Oke, kita langsung mulai aja ya. Hari ini kita bakal bedah satu kasus yang lagi panas banget di pasar saham, PT ST Goldfeed Tbk, atau yang kodenya IORO. Anggap aja ini sesi mentoring kilat, di mana kita sama-sama bakal investigasi apa sih yang ada di balik lonjakan harga sahamnya yang gila-gilaan ini. Yuk, kita gali lebih dalam. Nah, ini dia roadmap kita buat ngebongkar saham euro. Kita akan jalan langkah demi langkah, persis kayak analis profesional, mulai dari yang bikin heboh, terus kita selam ke inti bisnisnya, sampai nanti akhirnya keputusan ada di tangan kalian masing-masing. Oke, kita mulai dari sumber keramaiannya dulu. Grafik harganya ini loh, kayak nolak hukum gravitasi. Ini yang pertama kali bikin semua orang nengok dan bertanya-tanya, ada apa sih sebenarnya? Yap, mata Anda nggak salah lihat. Plus 1.640%. Ini return sahamnya cuma dalam setahun terakhir. Angka yang jujur aja astronomis banget. Kenaikan segini gede pasti bikin kita semua mikir keras kan? Biar lebih kebayang ya, coba bayangin, harga sahamnya itu lompat dari 130 perak, ya seharga perman lah ya, sampai nyentuh hampir 3.000 perak. Itu naiknya lebih dari 20 kali lipat cuma dalam setahun. Wow, gila banget. Kalau lihat grafik kayak gini, insting pertama kita mungkin langsung teriak beli. Bener nggak? Tapi seorang investor yang cerdas itu pasti berhenti dulu. Tarik napas, terus nanya, kenapa? Ledakan harga ini memaksa kita buat nanya satu hal paling penting. Harganya ini wajar nggak sih kalau dibandingin sama bisnisnya? Mari kita cari tahu sama-sama. Nah, buat ngejawab pertanyaan tadi, kita harus balik ke akarnya. Euro ini sebenarnya perusahaan apa? Gimana caranya mereka cari duit? Jadi, Euro ini bukan startup kemarin sore loh. Perusahaan ini umurnya udah lebih dari 40 tahun, berdiri dari tahun 1978. Awalnya mereka ini spesialis pengisian aerosol. Nah, baru di Agustus 2022 kemarin, mereka IPO masuk bursa dengan harga awal cuma 70 perak per lembar. Bisnis inti mereka itu namanya Maklon. Gampangnya gini, mereka itu kayak pabrik hantu yang produksi barang buat merek-merek lain. Nah, ini juga alasan kenapa nama Euro mungkin asing di telinga kita sebagai konsumen. Karena produk yang kita pakai itu mereknya bukan Euro. Coba perhatiin prosesnya deh. Disinilah letak kekuatan Euro. Mereka itu bukan cuma tukang jahit, tapi solusi lengkap dari hulu ke hilir. Dari cuma ide doang sampai barangnya jadi dan dianterin ke klien, semua mereka yang urus. Ini nilai jual mereka yang paling kuat. Keahlian mereka ada di 3 kategori ini. Kosmetik, kayak deodoran, produk rumah tangga, kayak pengharum ruangan, sama kimia otomotif. Jadi, ini memposisikan mereka sebagai perusahaan manufaktur yang solid, tapi ya bisnisnya cenderung tradisional. Oke, jadi kita tahu bisnisnya tuh solid dan tradisional. Sekarang pertanyaan jutaan dolarnya, apakah kondisi keuangannya mendukung harga saham yang terbang ke bulan itu? Yuk, kita bedah angkanya. Nah, kalau kita lihat rapor keuangannya, nilainya campur aduk. Ada sisi bagusnya. Mereka ini rajin cetak laba dan utangnya rendah. Itu jempolan. Tapi, di sisi lain, ada beberapa metrik penting yang justru kasih lampu kuning, bahkan merah. Biar gampang, intinya gini, perusahaannya sih sehat, stabil, tapi kemampuan mereka buat ngasilin untung dari modal yang ada atau ROE itu lagi turun. Dan yang paling penting, harga sahamnya udah jauh banget di atas nilai aset asli perusahaan. Istilahnya, mahal banget. Nah, ini dia data yang paling bikin khawatir. Laba bersihnya terjun bebas, anjlok hampir setengahnya cuma dalam setahun. Ini bukan lagi melambat, ini turunnya signifikan banget. Grafik ini bukti utamanya. Lihat deh, tren penurunannya jelas dan curam banget selama beberapa tahun terakhir. Buat investor yang pegangannya fundamental, ini red flag yang gede banget. Nah, kan aneh ya, kinerja bisnisnya lagi adem, tapi kok harga sahamnya panas membara. Disinilah kita masuk ke plot twist utama dari cerita Euro ini. Dan inilah jawabannya. Pemicunya ternyata bukan dari dalam perusahaan, tapi dari luar. Masuknya nama besar Jonathan Tahir dari keluarga konglomerat Maya pada grup, ini yang mengubah semua permainan. Berita ini tuh kayak nyiram bensin ke api. Pasar langsung berimajinasi liar. Tiba-tiba muncul cerita baru, narasi tentang potensi sinergi, pertumbuhan masa depan, sebuah cerita yang sama sekali nggak ada hubungannya sama kinerja perusahaan saat ini. Nah, sekarang kita bisa lihat dengan jelas pertarungan utamanya. Apakah investor itu beli perusahaan berdasarkan nilainya, atau mereka beli berdasarkan ceritanya? Valuasi lawan spekulasi. Kalian wajib banget paham bedanya dua hal ini. Valuasi itu pijakannya di bumi, berdasarkan data dan fakta hari ini. Sedangkan spekulasi itu terbang di awang-awang harapan, sebuah taruhan untuk gimana kalau nanti.
Price to book value atau PBV euro ini ada di angka 5,24. Artinya, pasar menghargai perusahaan ini 5 kali lipat lebih mahal daripada total nilai aset bersih yang tercatat di pembukuan mereka. Price to earnings ratio atau PER-nya lebih ekstrim lagi, di atas 79. Gampangnya, investor rela bayar Rp79 buat setiap Rp1 keuntungan yang dibikin perusahaan. Ini harga yang super duper premium. Oke, jadi setelah kita bongkar semuanya, kita menemukan ada dua wajah, dua cerita yang sangat bertolak belakang di saham euro ini. Semua faktanya udah ada di depan mata kita. Di satu sisi ada bisnis yang nyata, yang kinerjanya lagi menurun. Di sisi lain ada cerita masa depan yang seksi banget, yang didorong oleh harapan. Sekarang pilihan ada di tangan kalian. Apakah kalian mau berinvestasi di bisnisnya, atau mau bertaruh pada ceritanya? Jawaban kalian atas pertanyaan itu akan menentukan investor seperti apa diri kalian.